Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu kembali dalam video pembelajaran materi PAI. Hari ini Bu Guru akan sampaikan materi kelas 7 yang berjudul Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini dimudahkan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Anak-anak, dalam video pembelajaran ini kita memiliki 4 titik fokus pembahasan. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Yang kedua, pengertian hadis. Yang ketiga, kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Dan yang terakhir adalah Alif Lam Qamariyah dan Alif Lam Syamsiyah. Pembahasan pertama yaitu pengertian Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup, dan ketika membacanya adalah bernilai ibadah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya Quran surat Ali Imran ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Al-ayah. Artinya, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil, dan diperkuat oleh Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan Al-Quran adalah ukuran untuk menentukan kebenaran terhadap kitab-kitab itu. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang berisi kebenaran untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat muslim, dan membacanya bernilai ibadah. Beberapa hal yang penting untuk kita ketahui tentang turunnya Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan yang hingga sekarang dikenal dengan Nuzulul Quran. Yang kedua, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur atau bertahap, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang ketiga, wahyu yang pertama kali diturunkan adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan yang penting juga kita ketahui adalah bahwa membaca Al-Quran itu merupakan suatu ibadah dan bernilai pahala. Nah, anak-anak, di sini kita akan mencari tahu apa saja sih kandungan Al-Quran itu. Yang pertama kita akan lihat dari segi kuantitasnya. Al-Quran itu berisi 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 323.015 huruf, dan 77.439 kosakata. Dan dari segi kualitas, Al-Quran berisi tentang akidah, akhlak, dan syariat. Syariat ini ada 2 macam. Yang pertama ibadah, dan yang kedua muamalah. Muamalah itu diantaranya tentang muhkamat, faraid, hudud, jual beli, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi pembahasan singkat tentang Al-Quran. Sekarang kita lanjutkan tentang pembahasan hadis. Anak-anak, di sini kita cari tahu bersama apa sih pengertian hadis.
Di sini dijelaskan, hadis adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat jasmani atau fisik, akhlak, bahkan perjalanan Nabi Muhammad SAW setelah diangkat menjadi nabi. Selanjutnya, perlu anak-anak ketahui dan yakini bahwasanya Al-Quran itu adalah sumber hukum paling utama kita sebagai seorang muslim. Nah, yang kedua adalah hadis. Ya. Hadis di sini memiliki beberapa fungsi terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah bayan takrir. Bayan takrir adalah bahwasanya hadis itu memperkuat dan memperkokoh apa yang sudah Allah terangkan dalam Al-Quran. Yang kedua, bayan tafsir, di mana hadis itu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih membutuhkan perincian atau penjelasan lebih lanjut. Yang ketiga adalah bayan tasyri. Bayan tasyri ini bahwasanya hadis itu menetapkan atau memberikan kepastian hukum terhadap ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya itu masih menjelaskan pokok-pokoknya saja. Contoh seperti zakat fitrah, itu dalam Al-Quran belum dijelaskan hukumnya apa, maka melalui hadis itu dijelaskan bahwa hukum zakat fitrah itu wajib. Dan yang terakhir adalah bayan nasakh. Bayan nasakh ini adalah menghapus atau membatalkan ketentuan lama dengan ketentuan baru yang lebih maslahah. Baik, setelah tadi kita mempelajari bersama pengertian Al-Quran dan hadis, sekarang kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kita berangkat dari Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 49. Nah, anak-anak, dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 tadi, kalian Bu Guru minta untuk mencari dan menemukan hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Silahkan nanti dikerjakan secara berkelompok. Kita lanjutkan kepada kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59. Ada beberapa poin penting yang Allah sampaikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama adalah bahwa Allah perintahkan kepada kita manusia untuk berbuat taat kepada Allah. Ya, taat kepada Allah itu seperti kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, termasuk ibadah, kemudian muamalah dengan baik, gitu ya. Dan kemudian yang kedua adalah taat kepada Rasul. Di antaranya selalu dan senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, ya. Dan yang ketiga adalah taat kepada ulil amri. Ulil amri yang dimaksud di sini adalah orang yang memegang kekuasaan atau bisa kita bahasakan sebagai pemimpin. Ya, pemimpin itu bisa mencakup beberapa jajaran, baik pemimpin di negara kita atau pemimpin di sekolah kita, bahkan pemimpin dalam keluarga kita. Itu semuanya masuk dalam kategori ulil amri yang harus kita taati dan kita patuhi. Tetapi ada satu catatan penting yang perlu kita perhatikan,
bahwasanya ketika seorang ulil amri atau pemegang kekuasaan atau pemimpin kita melakukan atau menyuruh kita kepada hal-hal yang di luar ketentuan Islam atau melanggar hukum-hukum Islam, maka kita berhak untuk tidak mengikutinya dan tidak taat kepadanya. Baik anak-anak, kita lanjut kepada dalil kedua, yaitu Quran surat An-Nahl ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Shadaqallahul adzim. Nah, melalui Quran surat An-Nahl ayat 64 ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dapat menjelaskan apa yang diperselisihkan oleh umat manusia, terutama dalam hal agama, sehingga Al-Quran dapat menjadi tuntunan menuju jalan yang benar, juga menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Nah, anak-anak, itu tadi pembahasan tentang Al-Quran, hadis, dan perannya sebagai pedoman hidup manusia. Sekarang, Bu Guru sampaikan untuk tugas nilai praktek. Silahkan anak-anak hafalkan kedua ayat di samping. Kemudian jika sudah hafal, di pertemuan kedepannya anak-anak setorkan satu persatu kepada Bu Guru. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang Al-Quran, hadis, dan perannya sebagai pedoman hidup manusia. Insya Allah kita bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.